A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Kemarin kita belajar tentang bagaimana cara membuat dimensi awal balok beton bertulang. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara kita membuat dimensi atau tebal plat beton bertulang. Nah, untuk item yang akan kita pelajari di dimensi plat ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan tebal plat dan bagaimana cara menentukan jenis diafragma lantainya, apakah dia kaku atau semi kaku. Nah, baik. Kita langsung saja. Ini dia. Nah, untuk perencanaan tebal daripada plat lantai, kita mengikuti SNI 2847 tahun 2013, pasal 9.5.3.2 dan 9.5.3.3, di mana analisis plat lantai dihitung berdasarkan seperti di bawah ini. Pertama, pasal 9.5.3.2, di mana isi pasalnya adalah untuk menentukan untuk plat tanpa balok interior yang membentang di antara tumpuan dan mempunyai rasio bentang panjang terhadap bentang pendek tidak lebih daripada 2, maka tebal minimumnya harus memenuhi ketentuan tabel 9.5C dan tidak boleh kurang daripada nilai berikut. Nah, untuk yang nilai kurangnya ini, yang pertama adalah untuk plat tanpa drop panel atau plat biasa nih, seperti yang didefinisikan dalam pasal 13.2.2, tebalnya itu minimum adalah 125 mm. Jadi maksudnya untuk tebal plat konvensional atau plat biasa yang kita gunain itu adalah tebalnya adalah 125 mm. Nah, untuk plat dengan drop panel maka tebalnya itu adalah 100 mm. Nah, ini dia tabelnya. Tabel 9.5C. Ini dia. Nah, untuk platnya itu dengan tanpa penebalan, ini plat biasa kita. Plat kita plat interior atau panel interior tanpa balok pinggir. Nah, ini dia tanpa balok pinggir. Ya. Jadi plat kita adalah plat tanpa penebalan. Kita warna ya. Plat tanpa penebalan, kemudian plat panel interior. Ini dia, panel interior. Kemudian dengan mutu tulangan kita adalah 420 MPa. Jadi untuk mutu tulangan plat kita 420. Nah, untuk tebal tulangannya itu rumusnya adalah ln/33. Jadi dia diambil seperti ini. Tuh, ln33. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin file ini nanti bisa teman-teman download di video di link deskripsi ya. Insya Allah saya sediakan. Nah, ini dia. Kita ambil contoh. Nah, untuk plat lantai pada gambar ini kita ambil contoh plat lantai 2 ya, lantai 2, karena lantai 2 sampai lantai 4 itu sama semua, mirip. Jadi plat yang di sini kita rencanakan plat yang paling besar, yaitu dimensinya ukuran 5,5 meter. Tuh, 5,5 meter kali 5,5 meter. Nah, kemudian untuk panjangnya sendiri di sini kita kurangi dengan lebar balok yang sudah kita tetapkan pada bagian perencanaan dimensi balok. Tuh. Jadi di sini untuk lebar baloknya adalah 350 mm.
Nah, kenapa segitu? Karena ini adalah balok utama, bentangnya 5,5. Nah, jadi untuk panjang bersihnya menjadi 5.500 dikurang 350, sehingga di sini panjang bersihnya adalah 5.150 mm. Sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya kita tentukan jenis platnya. Nah, kenapa kita harus tentukan jenis plat? Karena di sini disyaratkan bahwasannya untuk rasio bentang panjang terhadap lebar pendek tidak lebih daripada 2. Nah, itu dia. Jadi ini platnya plat satu arah. Nah, jadi menentukan jenis plat. Jadi kalau misalnya rasio daripada perbandingan panjang dan lebar itu lebih kecil daripada 2, maka plat digolongkan satu arah. Nah, jika rasionya itu lebih besar daripada 2, maka platnya digolongkan menjadi 2 arah. Tuh. Maaf, kalau misalnya platnya lebih besar, kalau misalnya platnya lebih kecil daripada 2, maka plat digolongkan menjadi 2 arah. Bisa salah ya, 2 arah. Tuh. Sedangkan jika rasio plat ini, perbandingan antara panjang dan lebar, lebih besar daripada 2, maka plat satu arah. Itu dia. Ini coba saya tuliskan. Rasio panjang P per L lebih besar daripada 2, maka plat satu arah. Nah, kalau misalnya rasionya itu panjang dan lebarnya lebih kecil daripada 2, maka platnya dua arah tuh. Kalau misalnya rasionya platnya ini. Jadi ini harus dipahami teman-teman. Nah, selanjutnya untuk tebal platnya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jika rumus kita adalah ln per 33, maka 5.150 mm dibagi dengan 33. Sehingga tebal plat kita adalah 156,06 mm. Nah, di sini untuk penggenapan tebal plat, saya menggenapkan di bawah daripada yang diperoleh menjadi 140 mm. Nah, timbul pertanyaan, Bang, kenapa kita genapin ke bawah? Kalau balok tadi ke atas, ya. Jadi kalau balok itu akan selalu berpengaruh, kebiasaan yang saya dapatin itu pada HBK-nya. Jadi kebanyakan saya ingin mendapatkan HBK, jadi saya berbesar nilai daripada tinggi balok, dan juga itu untuk sebagai safety. Nah, di sini untuk plat lantai di sini saya genapin ke bawah karena minimumnya itu adalah 125 mm. Satu. Yang kedua, kebanyakan untuk tebal plat lantai itu biasanya untuk penggenapan yang ke bawah tapi lebih besar daripada minimum itu aman-aman saja gitu. Jadi tidak terlalu banyak pengaruh. Nah, selanjutnya berdasarkan data di atas kita masukkan dalam sebuah tabel. Nah, di sini kita buat tabel adalah untuk memudahkan kita dalam menganalisis, karena kebanyakan bisa jadi dalam analisis kita itu membutuhkan membutuhkan banyak analisis untuk berbagai ukuran jenis plat gitu. Nah, di sini kita ambil contoh bahwasannya ada dua. Yang pertama plat ukurannya 5,5 meter kali 5,5 meter, dan yang kedua adalah 4 meter kali 5,5 meter. Tuh. Sedangkan untuk ukuran platnya 4 kali 4 meter itu mengikuti aja. Itu dia. Nah, di sini untuk plat lantai atap, untuk plat lantai 2 ya, sampai dengan lantai 4 itu kita tetapkan bahwasannya tebalnya ada 140 mm. Dan untuk lantai atapnya adalah 130 mm. Nah, jika teman-teman di sini, Bang, saya nggak mau lah pakainya 140, saya mau buat 150. Nah, silakan, nggak ada masalah. Tuh. Nah, tapi ini juga sama seperti punya balok, bahwasannya dimensi yang kita tetapkan sekarang yang kita gunain ini bukanlah dimensi
yang benar-benar atau yang sesuai dengan respon struktur itu. Jadi bisa jadi nanti tebal platnya itu bisa berubah. Itu dia, sesuai dengan kebutuhan. Itu dia. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran daripada hasil daripada perhitungan tadi. Jadi kalau misalnya ini adalah plat yang ditinjau, maka lebarnya yang tadinya 5.500 mm, panjangnya juga 5.500 mm, maka tebalnya ada 140 mm di sini. Oke. Nah, jadi inilah dia tampilannya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian kedua daripada bagian alir kita, yaitu menentukan jenis diafragma. Nah, di SNI bahwasannya untuk diafragma kaku itu adalah diafragma yang terbuat daripada salah satunya di beton bertulang. Nah, kemudian juga ada persyaratan di mana persyaratan yang mengatur pada pasal 7.3.1.2 7.3.1.2 SNI 1726 tahun 2012 menyatakan bahwasannya untuk plat yang kaku itu digolongkan dengan syarat bahwasannya nilai S per DE atau panjang gedung per lebar gedung itu lebih kecil daripada 3. Tuh. Jadi rasio daripada panjang gedung per lebar gedung itu lebih kecil daripada 3, maka diafragma dianggap kaku. Nah, untuk teman-teman sendiri yang belum tahu itu apa diafragma adalah semua elemen struktur yang menahan gaya lateral secara horizontal, yaitu berupa balok dan plat. Itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Nah, kita ketahui bahwasannya untuk panjang dan lebar kita, panjang gedung dan lebar gedung sama-sama 13,5 meter. Maka kalau kita bagi, ini adalah 1 rasionya. Nah, rasio 1 ini lebih kecil daripada 3, sehingga diafragma gedung kita masuk ke dalam kategori diafragma kaku. Nah, itu dia penjelasan tentang perencanaan dimensi plat lantai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan dimensi tangga di video terpisah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya mohon maaf, dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat mencoba.